Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tuan Masjid, ketemu lagi kita dalam sesi pembacaan biografi 60 sahabat Nabi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membacakan tentang kisah sahabat Huzaifah bin Al-Yaman, yaitu sahabat yang diberi gelar oleh Nabi musuh kemunafikan dan teman dari keterbukaan. Untuk sahabat yang baru mampir di channel kita, kami ucapkan selamat datang, terima kasih, dan jangan lupa untuk di subscribe channel kita dan juga like serta mengomen video-video kita yang telah ada. InsyaAllah dengan dilakukannya hal tersebut akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan surga nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ya untuk di-share kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak subscribe kita, semakin cepat perkembangan dalam channel kita ini. Ya, insyaallah. Oke, kita langsung saja. Huzaifah bin Al-Yaman, penduduk Madain, keluar berduyun-duyun untuk menyambut kedatangan wali negeri mereka yang baru, yang diangkat oleh Amirul Mukminin Umar. Mereka pergi menyambutnya karena telah lama hati mereka rindu untuk bertemu muka dengan sahabat Nabi yang mulia ini, yang telah banyak mereka dengar mengenai kesolehan dan ketakwaan, tidak ketinggalan tentang jasa-jasanya dalam membebaskan tanah Irak. Ketika mereka sedang menunggu rombongan yang hendak datang, tiba-tiba muncullah di hadapan mereka seorang laki-laki dengan wajah berseri-seri. Ia mengendarai seekor keledai dengan punggung yang dialasi kain usang. Kedua kakinya teruntai ke bawah. Kedua tangannya memegang roti serta garam, sedangkan mulutnya mengunyah makanan. Ketika ia berada di tengah-tengah orang banyak dan mereka tahu bahwa orang itu tidak lain adalah Huzaifah bin Al-Yaman, mereka bingung dan hampir-hampir tidak percaya. Apa yang membuat mereka heran? Sosok seperti apakah yang sebenarnya mereka harapkan dari orang-orang pilihan Umar tersebut? Ketidakpercayaan mereka itu bisa dimaklumi karena pada masa kerajaan Persia yang terkenal itu, atau pada masa sebelumnya, tidak pernah diketahui ada pemimpin yang semulia ini. Huzaifah terus berjalan, sedangkan orang-orang berkerumun dan mengiringinya ketika ia memperhatikan mereka, dan mereka menatapnya seolah-olah menunggunya untuk mengucapkan sesuatu. Ia pun memandangi mereka dengan tatapan yang tajam menyelisik sembari berkata, "Jauhilah oleh kalian tempat-tempat fitnah." "Di manakah tempat-tempat fitnah itu, wahai Abu Abdillah?" tanya mereka. "Yaitu pintu-pintu para pembesar kalian masuk menemui mereka dan mengiyakan ucapan palsu, serta memuji perbuatan baik yang tidak pernah mereka lakukan." Suatu pernyataan yang luar biasa dan menakjubkan. Dari ucapan yang mereka dengar dari wali negeri yang baru ini, orang-orang segera mendapatkan kesimpulan bahwa tidak ada yang lebih dibencinya dari semua yang terdapat di dunia ini, begitupun yang lebih hina dalam pandangan matanya daripada kemunafikan
Pernyataan ini sekaligus merupakan ungkapan yang paling tepat bagi kepribadian wali negeri baru ini, sekaligus bagi sistem yang akan ditempuhnya dalam pemerintahan. Huzaifah bin Al-Yaman memasuki arena kehidupan ini dengan bekal istimewa. Di antara ciri-cirinya ialah anti kemunafikan dan mampu melihat jejak dan gejalanya, walau tersembunyi di tempat-tempat yang jauh sekalipun. Sejak ia bersama saudaranya, Safwan menemani ayahnya menghadap Rasulullah SAW dan ketiganya memeluk Islam, sementara Islam menyebabkan wataknya bertambah terang dan cemerlang. Maka ia benar-benar menganutnya secara teguh dan suci, serta lurus dan gagah berani. Ia melihat kepengecutan, kebohongan dan kemunafikan sebagai sifat yang rendah dan hina. Huzaifah terdidik di tangan Rasulullah SAW yang membawa cahaya yang terang bagai cahaya subuh. Tidak ada yang sisi kehidupan beliau yang tersembunyi dan tidak pula rahasia terpendam dalam lubuk hatinya. Beliau adalah seorang yang benar dan terpercaya, mencintai orang-orang yang teguh membela kebenaran dan sebaliknya mengutuk orang-orang yang berbelit-belit, ria dan culas bermuka dua. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menyamai bakat Huzaifah ini agar tumbuh subur dan berkembang daripada di arena ini, yakni dalam pangkuan agama Islam di hadapan Rasulullah SAW dan di tengah-tengah golongan besar kaum perintis dari para sahabat Rasulullah SAW. Bakatnya ini benar-benar tumbuh nyata hingga ia berhasil mencapai keahlian dalam membaca tabiat dan air muka seseorang. Ia dapat mengetahui rahasia di balik wajah seseorang dalam sekejap pandangan dan tanpa susah payah akan mampu menyelidiki rahasia-rahasia yang tersembunyi serta simpanan yang terpendam. Kemampuannya dalam hal ini telah sampai kepada apa yang diinginkan hingga Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai orang yang penuh dengan inspirasi, cerdas, ahli, sering juga mengandalkan pendapat Huzaifah. Begitu pula ketajaman pandangannya dalam memilih tokoh dan mengenali mereka. Huzaifah telah dikaruniai pikiran yang jernih hingga menyebabkannya sampai pada suatu kesimpulan bahwa sesuatu yang baik dalam kehidupan ini adalah yang jelas dan gamblang, yakni bagi orang-orang yang betul-betul menginginkannya. Sebaliknya, yang jelek ialah yang gelap atau samar-samar. Karena itu, orang yang bijaksana hendaklah mempelajari sumber-sumber keburukan ini dan kemungkinan-kemungkinannya. Sahabat Tuhan Masjid, Huzaifah radhiyallahu anhu terus-menerus mempelajari kejahatan dan orang-orang jahat, kemunafikan dan orang-orang munafik. Ia berkata, orang-orang yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tapi saya menanyakan kepada tentang kejahatan, karena takut akan terlibat di dalamnya. Suatu saat saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu kita berada dalam kejahilian dan diliputi kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Apakah di balik kebaikan ini ada kejahatan?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ada." Kemudian Huzaifah bertanya kembali, "Kemudian apakah setelah kejahatan masih ada lagi kebaikan ya Rasulullah?" Dan Rasul menjawab, "Benar, tetapi kabur dan bahaya." Kemudian Huzaifah bertanya kembali, "Apa bahayanya itu ya Rasulullah?" Dan beliau menjawab,
yaitu segolongan umat-umat yang mengikuti sunnah-sunnah yang bukan sunnahku dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang bukan petunjukku. Kenalilah mereka dan laranglah. Kemudian Huzaifah bertanya kembali, setelah kebaikan tersebut, apakah masih ada lagi kejahatan ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, "Na'am, ada, yakni pada dai yang menyeru di pintu-pintu neraka. Barang siapa yang menyambut seruan mereka, mereka melemparkan ke dalam neraka." Kemudian kutanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya perbuat bila saya menghadapi hal demikian?" Rasulullah menjawab, "Senantiasa mengikuti jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka." Kemudian Huzaifah bertanya kembali, "Bagaimana bila mereka tidak memiliki jamaah dan tidak pula punya pemimpin, ya Rasul?" Dan Rasul bersabda, "Tinggalkanlah semua golongan-golongan itu, walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai menemui ajal dalam keadaan demikian." Apakah kita tidak memperhatikan ucapan orang-orang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan? Tetapi saya menanyakan kepadanya tentang kejahatan karena takut akan terlibat di dalamnya. Huzaifah bin Al-Yaman menjalani kehidupan ini dengan mata terbuka, hati waspada terhadap sumber-sumber fitnah dan liku-likunya demi menjaga diri dan memperingatkan manusia terhadap bahayanya. Ia mampu melihat rahasia kehidupan dunia ini dan mengkaji pribadi orang serta meraba situasi. Semua masalah itu diolah dan digodok dalam akal fikirannya, lalu dituangkan dalam ungkapan seorang filosof yang arif dan bijaksana. Ia berkata, Allah Ta'ala telah membangkitkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh manusia dari kesesatan kepada kebenaran, dari kekafiran kepada keimanan. Sebagian orang pun menyambut seruan beliau. Dengan kebenaran itu yang mati menjadi hidup, dan sebaliknya kebatilan yang hidup menjadi mati. Kemudian masa kenabian berlalu dan disusul oleh masa kekhalifahan menurut jejak beliau. Setelah itu tiba giliran zaman raja-raja yang zalim. Di antara manusia ada yang menentang baik dengan hati maupun dengan tangan dan lisannya. Merekalah yang benar-benar menerima kebenaran. Di antara mereka ada yang menentang dengan hati, lisannya, tanpa mengikuti serta tangannya. Maka golongan ini telah meninggalkan suatu cabang dari kebenaran. Ada pula yang menentang dengan hatinya semata, tanpa mengikuti sertakan tangan dan lisannya. Maka golongan ini telah meninggalkan dua cabang dari kebenaran. Dan ada pula yang tidak menentang sama sekali, baik dengan hati, tangan maupun lisan. Maka golongan ini adalah mayat-mayat yang bernyawa. Ia juga bicara tentang hati beserta kehidupan, petunjuk atau sebaliknya kesesatan di dalamnya. Ia menuturkan, hati itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu hati yang tertutup. Itulah dia hati orang-orang kafir. Yang kedua, hati yang bermuka dua. Itulah dia hati orang-orang munafik. Dan yang ketiga, ada hati yang suci, bersih, dan di sana ada pelita yang menyala. Itulah dia hati orang yang beriman. Dan yang keempat, hati yang berisi keimanan dan kemunafikan.
Perumpamaan keimanan itu seperti sebatang kayu yang dihidupi air yang bersih, sedangkan kemunafikan itu tidak ubahnya bagai bisul yang dialiri darah dan nanah. Manakah di antara keduanya yang lebih kuat? Itulah yang menang. Pengalaman Huzaifah yang luas tentang kejahatan dan ketekunannya untuk melawan dan menentangnya menyebabkan lidah-lidah dan kata-katanya menjadi tajam dan pedas. Hal ini diakuinya kepada kita secara kesatria. Dalam ungkapannya, saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, lidahku agak tajam terhadap keluargaku, dan saya khawatir bila hal itu akan menyebabkan saya masuk neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Mengapa engkau tidak beristighfar? Sungguh, aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali." Itulah dia Huzaifah, musuh kemunafikan dan sahabat keterbukaan. Tokoh semacam ini bisa dipastikan imannya teguh dan kecintaannya yang sungguh mendalam. Demikian pula halnya Huzaifah dalam keimanan dan kecintaannya. Ia menyaksikan ayahnya yang telah beragama Islam gugur di perang Uhud dan di tangan seorang muslimah yang melakukan kekhilafan kerana menyangkanya sebagai orang musyrik. Huzaifah melihat dari jauh pedang sedang dihujamkan kepada ayahnya. Ia berteriak, "Ayahku! Ayahku! Jangan! Ia ayahku!" Tetapi takdir Allah menetapkan lain. Dan ketika kaum muslimin mengetahui hal itu, mereka pun diliputi suasana duka. Mereka semua membisu. Namun, sambil memandangi suasana duka, mereka semua membisu. Namun, sambil memandangi mereka dengan sikap kasih sayang dan penuh pengampunan, Huzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian, kerana Dia Maha Penyayang di antara yang menyayangi." Kemudian, dengan pedang terhunus, ia maju ke medan pertempuran yang sedang berkecamuk dan membangkitkan tenaga serta menunaikan kewajibannya. Akhirnya, peperangan pun berakhir. Dan berita terbunuhnya ayahnya tersebut sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun memerintahkan agar membayar diat atas kematian ayahanda Huzaifah, Husail bin Jabir. Namun, Huzaifah menolak tebusan tersebut dan memerintahkan agar membagikannya kepada kaum muslimin. Hal itu semakin menambah sayang dan tingginya penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya. Keimanan dan kecintaan Huzaifah tidak mengenal lelah dan lemah. Bahkan tidak ada yang mustahil baginya ketika perang Khandak, yakni setelah merayapnya kegelisahan dalam barisan kafir Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari golongan Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud mengetahui perkembangan terakhir di lingkungan perkemahan musuh. Ketika itu, malam gelap gulita dan menakutkan. Angin topan dan badai mengamuk seolah-olah hendak mencabut menggulingkan semua gunung di padang pasir yang berdiri tegak di tempatnya. Suasana saat itu mencekam hingga menimbulkan kebimbangan dan kegelisahan, mengundang ketakutan dan kecemasan. Sementara itu, kelaparan telah mencapai saat-saat yang gawat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat seperti itu, siapakah yang memiliki kekuatan apapun bentuknya dan berani berjalan ke tengah-tengah perkemahan musuh, menyibak bahaya besar yang sedang mengancam, menghantui dan memburunya untuk secara diam-diam menyelinap ke dalam dan menyelidiki keadaan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memilih di antara para sahabat-sahabatnya orang yang akan melaksanakan tugas yang sangat sulit ini. Tahukah Anda siapa? Kiranya pahlawan yang dipilihnya itulah dia Huzaifah bin Al-Yaman.
ia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan tugas tersebut dan ia pun melaksanakannya dengan patuh sebagai bukti kejujurannya. Ketika ia mengisahkan peristiwa tersebut, ia menyatakan bahwa ia mau tidak mau harus menerimanya. Hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya ia takut menghadapi tugas yang dipikulkan atas pundaknya, serta khawatir akan akibatnya. Apalagi bila diingat bahwa ia harus melakukannya dalam keadaan lapar dan terpaan hujan es, serta keadaan jasmaniah yang sangat lemah sebagai akibat pengepungan orang-orang musyrik selama 1 bulan atau lebih. Peristiwa yang dialami oleh Huzaifah malam itu sangat menakjubkan. Ia telah menempuh jarak yang terbentang di antara kedua perkemahan dan berhasil menembus kepungan. Lalu diam-diam menyelinap ke perkemahan musuh. Ketika itu, angin kencang telah memadamkan alat-alat penerangan pihak lawan hingga mereka berada dalam gelap gulita. Sementara Huzaifah radhiyallahu anhu telah mengambil tempat di tengah-tengah pasukan musuh itu. Abu Sufyan yang saat itu menjabat sebagai panglima besar Quraisy takut bila kegelapan malam itu dimanfaatkan oleh mata-mata kaum muslimin untuk menyusup ke perkemahan mereka. Dia pun berdiri untuk memperingatkan anak buahnya. Ia berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, hendaklah kalian memperhatikan kawan-kawan duduk dan memegang tangan serta mengetahui siapa namanya." Seruan yang diucapkan dengan keras itu kedengaran oleh Huzaifah. Huzaifah menuturkan, "Aku pun segera menjabat tangan laki-laki yang duduk di dekatku dan berkata kepadanya, 'Siapa kamu ini?' Ia menjawab, 'Si Fulan bin Fulan.' Seperti itulah cara Huzaifah mengamankan kehadirannya di kalangan antara musuh itu hingga selamat. Abu Sufyan mengulangi lagi seruan kepada tentaranya, 'Wahai orang-orang Quraisy, ketakutan kalian sudah tidak utuh lagi. Kuda-kuda kita telah binasa. Demikian juga halnya unta. Bani Quraizah telah mengkhianati kita hingga kita mengalami akibat yang tidak kita inginkan. Sebagaimana kalian saksikan sendiri, kita telah mengalami bencana angin topan, periuk-periuk bertebangan, api-api menjadi padam, dan kemah-kemah berantakan. Karena itu, berangkatlah kalian, karena saya pun akan berangkat.' Ia kemudian naik ke punggung untanya dan memulai berangkat, diikuti dari belakang oleh tentaranya. Huzaifah berkata, "Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya agar tidak mengambil suatu tindakan sebelum menemuinya kembali. Saya pasti membunuh Abu Sufyan dengan anak panah." Huzaifah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaan musuh serta menyampaikan berita gembira itu. Barang siapa yang pernah bertatapan muka dengan Huzaifah dan merenungkan buah pikiran dan filsafatnya serta ketekunannya untuk mencapai ma'rifat, itu saja tentu sudah cukup dan tidak perlu mencari apa wujud kepahlawanannya di medan perang. Tetapi dalam bidang ini pun Huzaifah melenyapkan segala prasangka. Laki-laki yang tekun beribadah ini akan menunjukkan kepahlawanan yang luar biasa saat ia menggenggam pedang menghadapi tentara berhala dan pembela kesesatan. Cukuplah sebagai bukti bahwa ia merupakan orang ketiga atau kelima dalam deretan tokoh terpenting dalam pembebasan seluruh wilayah Irak. Kota-kota Hamdan, Rai, dan Dainawar selesai pembebasannya di bawah komando Huzaifah. Pada pertempuran besar Nahwan yang ketika itu orang-orang Persia berhasil menghimpun 150.000 tentara, Amirul Mukminin Umar memilih An-Nu'man bin Maqarin sebagai panglima Islam. Sedangkan Huzaifah diberi mandat melalui surat agar ia menuju tempat itu sebagai komandan dari tentara Khufah.
Kepada para pejuang itu, Umar mengirimkan surat yang berisi, jika kaum muslimin telah berkumpul, tiap-tiap panglima hendaknya memimpin anak buahnya, sedangkan yang akan menjadi panglima besar ialah An-Nu'man bin Muqarin. Seandainya An-Nu'man gugur, panji kepemimpinan hendaknya dipegang oleh Huzaifah, dan bila ia gugur pula hendaknya digantikan oleh Jarir bin Abdullah. Amirul Mukminin masih menyebutkan beberapa nama lagi hingga 7 orang yang akan memegang pimpinan tentara secara berurutan. Kedua pasukan pun berhadapan. Pasukan Persia dengan 150.000 pasukan tentaranya, sedangkan kaum muslimin hanya 30.000 pejuang. Tidak lebih. Perang berkorbar dengan pertempuran yang tidak ada bandingnya. Itu pun merupakan perang dahsyat yang paling sengit sepanjang sejarah. Panglima besar kaum muslimin An-Nu'man bin Muqarin gugur sebagai syahid, tetapi sebelum bendera kaum muslimin menyentuh tanah, panglima yang baru telah menyambut dengan tangan kanannya, dan angin kemenangan pun meniup dan menggiring tentara maju ke depan dengan semangat baja dan keberanian luar biasa. Panglima yang baru itu tiada lain ialah Huzaifah al-Yaman. Bendera segera diambilnya. Ia berpesan kepada pasukan agar kematian An-Nu'man tidak disiarkan sebelum peperangan berakhir. Kemudian ia memanggil Naim bin Muqarin dan memberi tugas agar menggantikan posisi saudaranya An-Nu'man sebagai penghormatan kepadanya. Semua itu dilaksanakan dengan cepat. Ia bertindak dalam waktu hanya beberapa saat, sedangkan roda peperangan berputar cepat. Kemudian bagai angin puting beliung, ia maju menerjang barisan Persia sambil menyerukan, Allahu Akbar, dia telah menepati janjinya. Allahu Akbar, dia membela tentaranya. Ia lalu memutar tali kekang kudanya ke arah anak buahnya dan berseru, wahai umat Muhammad, Rasulullah SAW, pintu-pintu surga telah terbuka lebar dan siap menyambut kedatangan kalian. Jangan biarkan ia menunggu lebih lama. Ayolah wahai pahlawan-pahlawan Badar, majulah pejuang-pejuang Uhud, Khandaq dan Tabuk. Dengan kata-kata itu, Huzaifah telah memelihara semangat tempur dan ketahanan anak buahnya. Jika tidak dapat dikatakan telah menambah dan melipat gandakannya. Perang pun berakhir dengan kekalahan pahit bagi orang-orang Persia. Sesuatu kekalahan yang jarang ditemukan bandingnya. Huzaifah ialah seorang pahlawan di bidang hikmah. Ketika sedang tenggelam dalam renungan, seorang pahlawan di medan juang. Ketika berada di medan laga, ia seorang tokoh dalam urusan apa saja yang dipikulkan di atas pundaknya. Dalam setiap persoalan yang membutuhkan pertimbangannya, ketika kaum muslimin di bawah komando Sa'ad bin Abu Waqqas hendak pindah dari Madain ke Kufah dan bermukim di sana, yakni setelah situasi kota Madain membawa akibat buruk terhadap kaum muslimin dari golongan Arab, menyebabkan Umar menitahkan Sa'ad segera meninggalkan kota itu. Setelah menyelidiki suatu daerah yang paling cocok sebagai tempat pemukiman kaum muslimin. Siapakah dia yang diserahi tugas untuk memilih tempat dan daerah tersebut? Itulah dia Huzaifah bin al-Yaman, yang pergi bersama Salman bin Ziyad guna menyelidiki lokasi yang tepat bagi pemukiman baru itu. Tatkala mereka sampai di Kufah, yang ternyata merupakan tanah kosong yang berpasir dan berbatu-batu, Huzaifah menghirup udara segar, lalu berkata kepada sahabatnya, disinilah tempat pemukiman itu, insya Allah. Rencana pembangunan kota Kufah diatur sedemikian rupa yang oleh ahli bangunannya diwujudkan menjadi sebuah kota besar yang maju. Dan dengan perpindahan kaum muslimin di tempat yang baru tersebut, mereka yang sakit segera sembuh, yang lemah menjadi kuat, dan urat-urat mereka berdenyut menyebarkan aura kesehatan. Huzaifah benar-benar seorang yang berfikiran cerdas.
dan berpengalaman yang luas. Ia selalu berpesan kepada kaum muslimin, tidaklah termasuk yang terbaik di antara kalian orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhirat untuk kepentingan dunia. Yang terbaik adalah siapa yang mengambil bagian dari keduanya, yaitu kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Suatu hari pada tahun 36 Hijriah, Huzaifah mendapatkan panggilan menghadap Ilahi. Ketika ia sedang berkemas-kemas untuk berangkat melakukan perjalanannya yang terakhir, beberapa orang sahabatnya dia menjenguk. Dia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian membawa kain kafan?" "Iya," jawab mereka. "Tunjukkanlah kepadaku," kata Huzaifah. Ketika ia melihat kain kafan itu ternyata masih baru dan mewah, terlukislah pada kedua bibirnya senyuman terakhir bernada ketidaksenangan. Lalu berkata, "Kain kafan ini tidak cocok bagiku. Cukuplah bagiku 2 helai kain putih tanpa baju. Tidak lama aku akan berada dalam kubur, menunggu diganti dengan kain yang lebih baik atau dengan yang lebih jelek." Kemudian ia mengucapkan beberapa kalimat, sedangkan orang-orang yang hadir memasang telinganya. Huzaifah berkata, "Selamat datang wahai kematian. Kekasih tiba saat dalam kerinduan. Tidak ada kemenangan bagi orang yang menyesal." Setelah itu, roh yang agung, penuh dengan ketakwaan, ketundukan, dan kepasrahan itu naik ke hadirat Ilahi. Alhamdulillah. Mungkin hanya sampai di situ yang bisa kita paparkan tentang biografi 60 sahabat Nabi, khususnya kepada sahabat Huzaifah bin Al-Yaman. Semoga dari apa yang dibacakan kisahnya tadi bisa menjadikan ibrah bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam golongan yang dikatakan oleh sahabat tadi. Orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan dunia dan akhiratnya secara bersama-sama. InsyaAllah, kalau itu kita lakukan, hasanah akan kita dapatkan seperti apa doa-doa setiap hari yang kita lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak akan terlepas kita dari azab api neraka kalau kita tidak selamat hidup di akhirat, dan tidak juga selamat hidup di dunia. Selamat hidup di dunia, tidak selamat hidup di akhirat, tetap kita akan mendapatkan azab neraka. Tidak selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat juga tidak akan. Jadi syarat untuk selamat terbebas dari api neraka, kita harus selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan seluruh sahabat yang mendengar cerita biografi yang kita sampaikan ini mendapatkan surganya Allah nanti kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu pesan dari Yayasan Thaifah Tadabbur Al-Quran, yang mana yayasan ini sekarang sedang membangun asrama untuk para penghafal Al-Quran. Jadi untuk sahabat yang memiliki kelebihan harta, untuk sahabat yang telah berniat untuk berinfak, bersedekah, mari sama-sama kita
bangun rumah tahfiz, asrama tahfiz. Insya Allah amal jariah, selagi ayat Al-Quran itu masih dibacakan, selagi ayat Al-Quran itu masih dihafalkan oleh mereka, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Dan insya Allah kita akan dibangunkan rumah nanti di surga oleh Allah atas sedekah-sedekah yang kita berikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, silakan sahabat-sahabat, berikan sedikit harta kita. Dan kalaupun yang ingin mengantarkannya langsung juga boleh, langsung datang ke alamatnya, daerah Bintungan, Tanah Datar. InsyaAllah apa yang kita berikan berkah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya atas apa yang telah sahabat berikan kepada yayasan tersebut, sehingga semua harta kita bisa berkah nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari kami yang menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.